Dari informasi lain, pemirsa, sejumlah anak dirawat di RSUD Ciamis dengan gejala pusing, diare, dan muntah-muntah. Diduga anak-anak tersebut mengalami keracunan setelah makan permen. Disinilah pemirsa kakak beradik dari Muhammad Rifki dan Muhammad Syarif Hidayat berusia 4 tahun, warga Gunung Sari Ciamis yang dirawat di RSUD Ciamis ini. Kedua bocah ini mengalami gejala keracunan, muntah-muntah, pusing, bahkan hingga diare dan dehidrasi berat. Sebelumnya, kakak dari kedua anak ini meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke RSUD Ciamis akibat kondisinya yang sangat lemah. Menurut orang tua korban, anak-anaknya mengalami gejala tersebut usai menyantap permen berbentuk lipstik. Minta diantar ke WC BAB semua gitu. Sampai pagi BAB, pas pagi hari Jumatnya BAB ada muntah, tapi saya kasih minum terus sama Oralit. Kayaknya banyak makan permen yang 4 biji itu yang kayak lipstik itu. Makanya semalam juga ngelihat bekasnya dia. Ya, untuk membahas lebih jauh mengenai insiden keracunan permen ini yang menewaskan seorang anak di Ciamis, kita sudah terhubung bersama Dr. Bayu Yudiawan selaku Kabid Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Kabid. Selamat siang, Mas Alpat, Baken. Ya, Pak, ini kasusnya seperti apa? Ada berapa anak yang dirawat akibat dugaan keracunan ini? Oke, indeks kasus kejadian pertama, kasus yang kita temukan ada laporan, awalnya 3 orang anak, usia 10 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun, kakak beradik, datang ke rumah sakit dalam keadaan dehidrasi berat. Dengan awal gejala diare dan muntah-muntah, Mas. Nah, ini kemudian kita lanjutkan dari hasil pengakuan keluarga. Sebelumnya ada riwayat kesamaan bahwa mereka mengkonsumsi makanan-makanan tertentu dan ternyata ditemukan kesamaan pada kasus-kasus lainnya, di jumlah semua sekarang jadi 5 anak. Begitu. Artinya sudah bisa dipastikan atau dikonfirmasi anak-anak ini keracunan permen tersebut, Pak Bayu? Oke, untuk konfirmasi atau konklusi kausa kasus, kita belum bisa menyimpulkan secara pasti karena masih dalam tahap penyelidikan epidemiologi ya, Mbak. Karena untuk sampai ke tahap konklusi kita membutuhkan beberapa proses ya. Yang pertama adalah kajian epidemiologiknya itu sendiri, yang kemudian temuan-temuan objektif yang harus kita kumpulkan, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium dari klinik keadaan medis anak ini sama laboratorium dari zat makanannya itu sendiri. Gitu. Oke, tadi dokter bilang ada kesamaan dari 5 anak yang dirawat ini. Kesamaannya apa? Dari anamnesa didapatkan bahwa mereka mengkonsumsi permen yang berbentuk lipstik itu. Tapi kita juga belum menyimpulkan apakah kausanya memang itu atau bukan. Dan mengembangkan kasus, kita juga bekerja sama dengan pihak lainnya, termasuk dari Polres, kemudian Komisi Perlindungan Anak ya. Di antaranya langkah yang kita ambil, kita kaji dari insiden rate-nya juga. Ada berapa orang yang makan permen tersebut, kemudian yang memberikan gejala berapa orang, jadi prevalensinya bisa kita hitung. Kebetulan juga di sini ada korban meninggal, jadi kita hitung kasus case fatality rate-nya. Dari situ nanti bisa kita temukan apakah betul ada korelasi penyebab dari konsumsi permen ini dengan kasus yang terjadi. Karena ternyata dari anamnesa keluarga juga mengakui bahwa tidak hanya itu yang dikonsumsi. Jadi bisa saja dari faktor lain. Dan dari hasil laboratorium klinis dari perawatan di rumah sakit, resume medis menyatakan bahwa utama penyebab kejadian kasus adalah infeksi. Apakah ada zat racun di antaranya ada atau tidak, kita masih menunggu kajian dari Lokapom, BPOM. Pak Bayu, sambil menunggu kajian, tapi artinya tadi ada kesamaan yang mengarah indikasinya pada permen ini. Sedangkan sejauh ini masih menunggu hasil laboratorium dan kajian tersebut. Lalu bagaimana dengan peredaran permen ini, Pak? Yang tentunya juga perlu diwaspadai. Ya, untuk sementara kemarin kita sudah ke lapangan tindak lanjut, mungkin kita berkoordinasikan dengan pihak kepolisian. Tapi untuk waktu kita terakhir kemarin ke lapangan mencari produk-produk ini sudah agak susah di lapangan, karena kita juga akan mencari sebanyak mungkin sampel sehingga kita bisa menghasilkan
analisis yang lebih tepat. Karena kita juga kan nanti melihat nomor batch-nya, kemudian waktu pada expire date-nya dan segala macam kita kaji di situ. Tapi untuk si permen ini dijualnya, diedarkannya di mana saja biasanya ditemukan itu di Ciamis? Kita dapatkan kemarin waktu penyelidikan ke lapangan di warung-warung tempat jajanan-jajanan anak itu ada. Tapi setelah ini kasus beredar masuk ke media, serta-merta tuh hilang, kita juga kemarin mencari agak susah. Tapi sudah ada informasi Pak mengenai siapa kemudian yang memproduksi permen ini? Sudah dikantongi oleh pihak Dinas Kesehatan? Ada data dari kemarin yang kita dapat. Kebetulan ini produknya juga bukan dari dalam negeri ya. Kita lihat di situ ada tulisan made in China. Kemudian mungkin distributornya ada sih.